Ketemu kembali dengan berita Timnas. Kami sajikan berita-berita seputar kemajuan sepak bola Indonesia dengan topik menarik tentunya. Shane Patinama resmi akhiri kebersamaan dengan Viking FK. Shane Patinama mengakhiri era pertandingannya bersama Viking FK setelah menghadapi Ronsebor pada akhir pekan lalu. Pemain belakang yang mewakili Timnas Indonesia tersebut telah resmi meninggalkan Viking FK. Selama karirnya di Viking FK, ia telah mengikuti 89 pertandingan. Musim ini, ia terlibat dalam 28 pertandingan, mencetak 1 gol, dan memberikan 5 assist. Sebelum bergabung dengan Viking, pada usia 25 tahun, Patinama memperkuat tim Belanda, Telstar. Tak lama setelah meninggalkan Viking FK, Shane terdeteksi berada di Turki. Momen ini terungkap dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Tentang masa depan Shane Patinama, spekulasi muncul apakah ia akan bergabung dengan klub Liga Turki atau hanya akan bergabung dengan pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong di negara gerbang timur dan barat. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani TC di Turki sebelum bertanding di Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024. Shane Patinama telah menjadi elemen kunci dalam Timnas Indonesia. Adaptasinya dengan gaya permainan Shin Tae-yong semakin baik. Ia mencatatkan 1 gol saat melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, meski hasilnya tak menghindarkan Indonesia dari kekalahan. Saat ini, banyak rumor mengenai klub mana yang akan menjadi tujuan Shane musim depan. Akun Twitter OSS Resten menyebarkan rumor bahwa Patinama menjadi incaran klub papan atas Liga Belanda. Patinama sangat ambisius. Kontraknya akan berakhir, dan dia terbuka untuk transfer ke Eredivisie, Liga Belanda, musim panas nanti. Atau mungkin akan mencari tantangan baru di liga lain, tulisnya mengutip dari Voetbalzone, NL, media Belanda. Pada pertengahan tahun 2023, Patinama juga mendapat tawaran dari klub Swedia, Hammarby. Namun, tawaran dari klub mantan Zlatan Ibrahimovic itu ditolak oleh Viking FK. Hammarby terus berupaya dan pembicaraan masih berlangsung. Namun, hal ini tidak lagi relevan untuk diperbincangkan, jelas Erik Nevland dari Fotbollskanalen pada bulan Juli lalu. Shane Patinama kini berada dalam pencarian klub baru untuk menjaga kondisi fisiknya menjelang Piala Asia 2023. Ia diharapkan menjadi bagian kunci bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam pada Januari mendatang. Erik Nevland, Direktur Olahraga Viking FK, mengungkapkan betapa terguncangnya dengan kepergian Shane Patinama. Baginya, kehadiran pemain Timnas Indonesia itu masih sangat dibutuhkan oleh klub. Patinama telah membuat keputusan untuk meninggalkan Viking FK. Pemain bertahan itu memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 31 Desember 2023. Nevland menekankan bahwa Patinama merupakan salah satu rekrutan paling sukses Viking dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuan yang dimilikinya telah memberikan warna baru bagi tim. Shane adalah perekrutan yang istimewa. Dia telah memberikan kontribusi besar dengan kualitasnya, ujar Nevland seperti yang dilansir dari laman resmi Viking FK pada Jumat, 8 Desember 2023. Ex-pemain Manchester United itu menambahkan bahwa Patinama telah menunjukkan perkembangan yang signifikan selama bersama Viking, menyerap arahan dari tim pelatih pada setiap latihan. Saat ini, Viking hanya bisa memberikan dukungan atas keputusan yang telah diambil oleh pemain tersebut. Dia telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Kami hanya bisa berdoa yang terbaik baginya di masa depan. Dan kami sangat berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan, baik di dalam maupun di luar lapangan, ungkap Nevland. Pria berusia 46 tahun itu juga mengungkapkan kesan mendalamnya terhadap Patinama. Kepergiannya tidak hanya akan dirasakan oleh klub, tetapi juga oleh penggemar setia kesebelasan yang bermarkas di Stavanger, Norwegia. Dia telah menjadi duta yang luar biasa untuk klub ini dan memiliki banyak penggemar di Stavanger. Ini sungguh membanggakan ketika pemain asing dapat menunjukkan komitmen sejati seperti itu, tutupnya. Pandit sepak bola nasional, Justinus Laksana alias Coach Justin, berpendapat bahwa Shin Tae-yong seharusnya tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia, tak peduli dengan hasil yang diraih di Piala Asia 2023. Dalam waktu sebulan ke depan, Shin Tae-yong sepertinya akan menghadapi evaluasi terkait kinerjanya. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu bersama Timnas Indonesia sebenarnya akan berakhir pada Desember 2023.
Namun, tampaknya Shin dan PSSI telah mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak hingga Juni 2024. Hal ini menandakan bahwa Shin mendapat tambahan kontrak jangka pendek dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Dengan kesepakatan ini, Shin akan bertanggung jawab pada sejumlah turnamen penting, termasuk Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2023, dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Coach Justin, PSSI seharusnya mempertahankan Shin di posisi kepelatihan timnas mengingat tantangan menangani tim dengan kualitas seperti Indonesia yang tergolong pas-pasan di Asia Tenggara. Menemukan pelatih yang sesuai dengan budaya kita bukan hal yang mudah. Pelatih yang bahagia di Indonesia, telah membuktikan diri dan membangun fondasi yang kuat, ini harus diteruskan, tambahnya dengan keyakinan. Vietnam tengah mengikuti jejak timnas Indonesia dalam menguatkan tim mereka dengan naturalisasi pemain, kali ini mengincar Jason Pendan, seorang bek kiri yang bermain di Prancis. Baru-baru ini, Vietnam sedang mempercepat naturalisasi Philip Nguyen, seorang kiper berusia 31 tahun yang diharapkan akan tampil pada Piala Asia 2023. Proses naturalisasi kiper ini dikabarkan berjalan lancar dan diharapkan segera rampung pekan ini. Meski demikian, Philip Troussier, pelatih Vietnam, tampaknya masih ingin memperkuat timnya dengan Jason Kung Fin Pendan. Jason, yang berposisi sebagai bek kiri, bermain di Ligue 2 Prancis untuk Quevilly Rouen. Proses naturalisasi saya masih berlangsung, tapi butuh waktu untuk menyelesaikannya, ujar Pendan dikutip dari Bongda pada Kamis, 7 Desember 2023. Demi membela Vietnam, Pendan, 26 tahun, sudah belajar bahasa Vietnam dengan harapan menjadi pilihan utama di tim. Dalam beberapa tahun terakhir, saya belajar bahasa Vietnam. Saya memiliki guru bahasa Vietnam ketika berada di Amerika, tapi sekarang saya menggunakan aplikasi untuk belajar, tambahnya. Meskipun naturalisasi Pendan masih dalam proses, potensi hadirnya sebagai opsi bek kiri bagi Golden Star Warriors di masa depan sangat terbuka. Namun, jika dilihat dari statistik, Shane Patinama memiliki catatan yang lebih unggul daripada naturalisasi Vietnam tersebut. Menurut data Transfermarkt, hingga saat ini Shane Patinama sudah bermain dalam 218 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 18 assist, sementara Jason Pendan, dari data yang sama, total sudah bermain dalam 171 pertandingan dengan 1 gol dan 6 assist.